سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita layak diakui sebagai umatnya, semoga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Edison. Beliau akan memberikan tausiah nanti sampai pada waktu syuruk, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ustadz Ali yang dimuliakan oleh Allah SWT, Pak Ustadz Susanto, Pak Ustadz Ilan,
salawat selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita juga sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dan mampu melaksanakan segala syariatnya hingga penghujung umur kita nanti. Dan seraya kita juga berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bulan ini kita sudah masuki bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Tanggal berapa ya? Rajab. Tanggal 5 sama ya kebetulan ya. Bulan Rajab salah satu dari bulan haram ya. Bulan haram apa ya? Bulan haram apa aja ya? Nah ya, ada 4 bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Terlepas daripada kontroversi mungkin amalan-amalan bulan Rajab, sebenarnya tidak ada dalil, kita juga tetap melakukan amal seperti biasa ya. Cuma untuk bulan haram ini kita perbanyak, kalau bisa kita perbanyak jumlahnya. Kalau sholat sunnahnya ditambah, mungkin baca Al-Qurannya ditambah, ya. Puasanya ditambah, ya. Sedia di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang istimewa ya. Mungkin saya tidak tahu apakah kita bisa melaksanakan Isra Mi'raj atau bisa, karena waktunya juga masih mepet ya. Barangkali kajian ini kali ini kita sharing masalah Isra Mi'raj ya. Bisa jadi untuk mengganti nanti kajian sebelumnya. Lalu juga kajian pagi ini sama minggu depan mungkin masih sementara masih ikut pola yang sebelumnya. Nanti tidak tahu apa nanti minggu depan insyaallah kita rapat pengurus baru ya. Nanti tergantung pengurus baru nanti seperti apa kajian kita ini diteruskan atau kita diimprove gitu ya, diperbaiki atau gitu ya. Jadi sementara masih ikut bunyi ini sampai minggu depan masih ikut cara seperti ini. Nanti setiap peristiwa, baik peristiwa besar maupun peristiwa kecil, baik itu menimpa kita maupun apalagi menimpa Rasulullah SAW, itu membawa hikmah gitu ya. Saya lanjut dulu sebentar. Kali ini kita mau sharing ada 10 hikmah paling tidaknya. Mungkin hikmahnya lebih banyak dari ini, tapi ada yang kami sampaikan ada 10 hikmah paling tidak. Yang pertama tasliahnya.
aslinya itu hiburan ya, hiburan, bahkan sekelas Nabi dan Rasul pun butuh hiburan gitu ya, apalagi sekelas kita gitu ya Pak ya. Kalau kita lagi suntuk gitu ya, lagi kurang bergairah gitu ya, apalagi mungkin lagi gabut gitu ya, lagi kondisi dimana kita lagi kurang semangat mungkin gitu ya, kita juga butuh hiburan. Betul apa betul Pak? Atau nggak butuh hiburan? Lagi down gitu ya, iman naik turun gitu kan. Kalau Nabi dan Rasul imannya kan naik terus, kalau kita imannya naik turun. Ya sih dua yang kesel, iman ya sih dua yang kesel. Kadang menguat, gitu, kadang lemah gitu ya. Seperti juga umur yang makin tua, maka penglihatan itu berkurang. Itu jadi agak jelas kalau ini. Cobaan bertubi-tubi gitu ya. Waktu tahun itu tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Dimana 10 tahun kemudian, 10 tahun kenabian itu Rasulullah kehilangan dua orang yang paling dicintai gitu ya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Khadijah istri pertama beliau yang mendukung perjuangan beliau sejak awal, dan juga Abu Thalib istri. Maka perlu kita yang berkeluarga, kesuksesan suami itu tergantung juga dengan dukungan istri. Betul kan? Jadi jangan meremehkan ya, doa seorang istri kepada kita, walaupun mungkin istri kita tidak aktif, tapi dia di dalam rumah tangga, tugas dalam rumah tangga itu selalu mendoakan kita. Maka sudah selayaknya suami juga memuliakan istrinya gitu ya. Dan Abu Thalib ini pamannya beliau ya, adik daripada ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib walaupun sampai akhir hayatnya dia tidak mengucap syahadah dalam suatu pendapat yang masyhur gitu ya. Ada pendapat yang Abu Thalib diislamkan, tapi pendapat yang masyhur Abu Thalib tidak mengucap syahadah, tapi dia membela gigih Rasulullah SAW. Walaupun dia Abu Thalib ini bukan pamannya yang kaya raya gitu ya, bahkan cenderung kekurangan gitu ya, tapi Abu Thalib ini diserahi tugas gitu ya oleh Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW dia wafat pada umur 6 tahun ya. Jadi dari umur 6 tahun Rasulullah SAW menjaga Rasulullah SAW, menjaga beliau, membela beliau, di mana paman-paman lainnya seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu menentang beliau. Jadi Abu Thalib ini membela beliau ya. Tentunya dua orang ini sebagai pembela beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala, membuat bikin Rasulullah sedih kan, ya. Apalagi Rasulullah istri beliau ini membela dari segi moral maupun material ya. Begitu Rasulullah dapat wahyu pertama, Khadijah ini Rasul datang ke rumah itu menggigil keinginan.
diselimuti sama Khadijah. Dan Khadijah memang sebelumnya sudah diberikan ilham gitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, Khadijah ini sudah dikasih tanda-tandanya gitu ya, diberitahu oleh pamannya siapa? Waraqah bin Nawfal. Waraqah banget pendeta ya, pendeta Nasrani gitu ya, Nasrani yang masih Hanif ya. Dia mengetahui tanda-tanda kenabian pada Muhammad gitu ya, sebelum Khadijah ini juga menikahi beliau gitu ya. Jadi sudah diberitahu. Dan tentunya setelah beliau dapat wahyu, dan Khadijah ini yang pertama membelanya, bahkan masuk Islam pertama gitu ya. Terus juga Khadijah ini sebagai wanita Quraisy yang sukses pada waktu itu, dalam satu riwayat dia sepertiga kekayaan Mekah itu yang pegang itu Khadijah, wanita konglomerat. Dikabarkan Mekah itu dulu kaya karena perdagangan, karena sumber daya alam mungkin Mekah nggak tahu apanya, tapi sumber barang-barang gitu ya diperdagangkan baik ke arah selatan Yaman maupun ke arah utara ke Syam. Mekah waktu itu namanya masih Mekah, Hijaz, tanah Hijaz, perdagangannya ke Syam. Syam sekarang itu Palestina, Suriah, Lebanon, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, gitu ya, sebagai Irak, Mesir, sama Jordan, itu daerah Syam. Hijaz itu Makkah dan Yasrib, Makkah dan Yasrib. Terus yang selatan itu dari dulu Yaman namanya, Yaman ya. Itu daerah perdagangan, sentra dari dulu itu udah sentra perdagangan dunia gitu ya. Termasuk dulu Nusantara juga suka berdagang di Syam, Nusantara. Jadi Rasulullah juga sebenarnya sudah kenal Nusantara, sudah kenal Nusantara, di mana orang Nusantara ini banyak jual rempah-rempah gitu ya ke Syam, termasuk kapur barus ya, kapur barus. Nama kapur barus pun ada di surat apa tuh? Surat Al-Insan. Kafur. Ada kapur barus. Kafur. Itu kafur barus. Banyak kegunaannya di Timur Tengah. Itu dari Nusantara. Gitu ya. Nusantara waktu abad ke-7 itu kerajaan apa ya? Abad ke-5 itu kerajaan mungkin kerajaan Sriwijaya, sebelum Sriwijaya gitu ya. Yang kedua selain tasliah, hikmahnya adalah Rasulullah memimpin para nabi. Kenapa? Karena pada waktu Isra Mi'raj ini Rasulullah imam di mana? Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu dulu Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Rumah kedua setelah Baitul Haram, Masjidil Haram yang pertama 40 tahun kemudian didirikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yaitu Masjidil Haram oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Baitul Maqdis oleh Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Jadi Baitul Maqdis itu tempat suci kedua, baru setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul,
13 tahun kemudian dia hijrah ke Madinah, baru ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Yathrib. Jadi tempat suci kedua itu Masjidil Aqsa yang pertama didirikan waktu zaman Nabi Ishaq alaihissalam. Dulu Masjidil Haram itu untuk Bani Arab gitu ya, Bani Arab dan keturunannya. Masjidil Aqsa untuk Bani Ishaq dan keturunannya gitu ya. Tapi dalam perkembangannya Masjidil Aqsa ini kebanyakan terjadi peperangan di situ. Jadi berganti-ganti yang menguasai Masjidil Aqsa. Terakhir Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh sebelum Rasul itu masih dikuasai oleh Romawi. Romawi ditundukkan zaman Umar itu Khattab. Masjidil Aqsa ini kembali kepada pangkuan Muslimin gitu ya. Masjidil Aqsa pada zaman dulu belum seperti sekarang gitu ya. Sekarang komplek cukup bagus gitu, cukup luas gitu komplek Masjidil Aqsa, termasuk itu adalah itu Sakroh gitu ya. Masjid Sakroh, ada Masjid Aqsa, ada beberapa masjid juga di situ. Masjid Qiblatain ya, ada 2 kiblat. Jadi satu komplek Masjidil Aqsa itulah Masjidil Aqsa. Termasuk tembok ratapan itu termasuk komplek Masjidil Aqsa gitu ya. Dan hikmah juga Islam agama fitrah gitu ya. Di antara peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin pernah kita dengar bahwa setelah sholat gitu ya, doa Masjidil Maqdis, Jibril bawa 2 wadah minuman gitu ya. Jadi Masjidil Aqsa itu peristiwa di mana Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berapa kilo Pak? Dari Mekah ke Palestina itu berapa kilo ya? Kita 2000-an ya, 2000 kilo gitu ya. Dari sini kemana tuh? Surabaya 700-800 kilo ya. Kalau ke Bali itu 1000 kilo. Jadi Jakarta Bali Jakarta. Kalau pakai pesawat sekarang Jakarta Bali itu 2 jam ya. 2 jam. Berarti 4 jam. Kalau pakai pesawat pakai supersonic mungkin setengah jam ya. Supersonic Concorde. Dulu kalau naik onta berapa tuh? Naik onta sebulan. Onta tuh jalannya lebih lambat dari kita, Pak. Kita jalan bisa sekitar 5 kilo ya, 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo per jam. Onta bisa lebih lambat, tapi dia kuat. Kuda mungkin lebih cepat. Onta ada juga yang lari, tapi pada umumnya dia jalannya lambat karena dia harus pelan-pelan bawa barang banyak segala macam itu, barang dagangannya. Rasulullah diisrakan, dijemput Jibril sama Buraq. Buraq ini secepat kilat sebenarnya gitu ya. Jadi kalau digambarkan sebagai kuda bersayap ya, kuda bersayap gitu. Dulu ada kaligrafi Buraq itu kepalanya wanita gitu ya, berambut panjang segala macam, ada mahkota itu hoax itu bikinan Yahudi untuk meledek gitu ya, untuk menghina Rasulullah SAW. Sukanya naik kuda perempuan cantik gitu kan, padahal tidak seperti itu. Rasulullah memilih susu gitu ya. Begitu ditawarkan khomar atau susu gitu ya. Dan pilihan Rasulullah itu tepat gitu ya. Tentunya kalau
Rasulullah milih susu, jadilah kita umatnya sekarang ini ya. Kalau Rasulullah pilih Hawar mungkin kita jadi itu tuh bagi sebelah gitu, mabuk-mabukan gitu ya. Karena kita minum susu kita jadi sehat gitu kan, kita jadi apa? Kalau apa? Tuanya suka ada penyakit apa? Pengapuran gitu ya. Kurang minum susu yang kalau pengapuran itu susu yang alih ya, susu osteoporosis, terus macam-macam. Makanya kalau kita dari pagi minum susu, cuman kalau nggak tahu kalau zaman saya dulu susunya dikasih susu SKM, susu kental manis, banyakkan gulanya tuh. Gulanya saya apelkan ini. Susu mungkin dulu susu jarang ya Mas. Kalau di Indonesia susu segar itu jarang karena peternakan belum banyak gitu ya. Kalau di Arab sana mungkin banyak karena susu kambing ya, karena mereka piara kambing gitu ya. Sehari-hari kalau sini kan kita piara ayam ya, bukan piara kambing gitu. Jadi ayam ayam kan gak ada susunya. Yang bagus susu kambing gitu. Sekarang ya susu kambing udah dijual di bubuk gitu ya. Itu bagus, lebih bagus dari susu sapi karena kambing itu organik, kebanyakan organik. Kalau sapi itu agak peternakannya banyaknya tidak organik. Jadi pakan sapi itu dicampur bahan kimia itu pemupukan sapi atau sapi menghasil susu gitu ya. Makanya kambing lebih bagus itu susunya. Unta kalau ada gitu ya. Kalau di sini tidak ada unta, kambing mungkin susu kambing lebih bagus. Jadi lambangnya ini susu di fitrah, kesucian. Jadi Rasulullah memilihkan susu bagi umat Islam ini menunjukkan bahwa Islam itu agama fitrah, agama kesucian. Yang keempat adalah kedudukan Masjidil Aqsa. Ini menegaskan bahwa Masjidil Aqsa tempat suci kedua umat Islam, tempat kiblat pertama. Dulu kita sholat menghadap Masjidil Aqsa. Sehingga soalnya ada masjid yang dua kiblat itu, sempat masjid itu jadikan kiblat. Terus akhirnya dipindahkan oleh Rasulullah SAW kiblatnya ke Masjidil Haram. Jadi masjid itu ada masjid dua kiblat, masjid kiblatain. Nanti kalau ada rezeki, misalnya umroh sekalian ke Masjidil Aqsa. Jadi umroh jangan mau pilih umroh ke Turki Pak. Bukan nggak boleh, boleh aja. Cuma lebih bagus umroh itu plus Masjidil Haram, Masjidil Nabawi plus Masjidil Aqsa. Tiga tempat ini yang dimasukkan oleh hadis Rasulullah SAW ya. Tidak layaklah bagi seorang umat Islam, orang beriman, ziarah kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel gitu ya. Bahkan orang Palestina, orang Gaza sendiri ke Masjidil Aqsa itu susahnya bukan main. Jangan kira walaupun satu negara itu orang Gaza itu ke Masjidil Aqsa, posnya banyak banget, 9 pos kalau saya. 9 pos ya. Setiap pos pemeriksaan ketat. Nggak bisa sembarangan. Kalau orang-orang muda kayak kita ini, kita masih muda ya, masih kelihatan muda gitu, walaupun sudah sakit-sakitan gitu, masih kelihatan muda. Ini dipersulit. Yang boleh itu jompo, gitu ya, anak kecil, gitu ya, yang kira-kira tidak bisa bikin rusuh menurut mereka gitu ya. Itu juga masih 9 pos. Masih mending kita masih lebih mudah mungkin Masjidil Aqsa gitu ya. Bahkan umat Nasrani juga gampang ke Yerusalem gitu. Ada turnya. Tur mereka tur wisata religinya
suci juga bagi mereka gitu ya. Walaupun umat Nasrani dengan ini sunnahnya umat Yahudi menundai umat Kristen. Kalau sama Islam enggak, mereka masih secara umat Yahudi ya masih melihat Islam itu agama yang lurus gitu. Ini orang Yahudi ya. Walaupun Zionisnya keterlaluan sama kita gitu. Tapi secara umat Yahudi mereka sih damai-damai saja kalau kita ribuan tahun hidup mereka damai-damai saja gitu. Tapi Zionisnya memang secara politik mereka menghalangi kita gitu ya. Kita umatnya harus dicintai, makanya kita doa tiap hari itu selamatkan umat muslim mujahidin di Gaza yang sekarang sudah setahun lebih ya, sudah masuk tahun kedua gitu, masih berperang, masih fight gitu ya. Sudah ada beberapa gencatan senjata, ini sekarang kayaknya ada mau gencatan senjata lagi, cuman apa terjadi? Walau alam yang jelas kita pihak yang paling dirugikan gitu ya. Umat Islam umat yang paling dirugikan di Palestina gitu. Sudah negaranya hancur gitu ya, dibatasi, dikasih cuma berapa persen wilayah gitu ya. Jadi tidak ada keadilan sebenarnya gitu. Kalau kita bicara keadilan, tidak ada keadilan. Fungsinya mungkin resolusi PBB yang pertama masalah Israel sama Palestina itu bagi paling hampir separuh tuh. Walaupun sebenarnya umat Islam Palestina cuma mendapat 45% gitu ya. Israel 55% gitu ya. Itu sebenarnya tidak adil gitu ya. Tidak adil gitu ya. Tapi itu paling tidak resolusi yang pertama. Jadi umat bangsa Arab Oki gitu ya. Paling tidak mungkin mengawinkan resolusi damai yang pertama itu gitu. Ini yang diusahakan oleh negara-negara yang memiliki hati nurani gitu ya. Paling tidak itu solusi dua negara gitu ya. Walaupun kalau secara ini kita berhak mengambil semuanya sebenarnya gitu, semuanya. Tapi itu walau alam mungkin cuma Imam Mahdi yang bisa melakukannya gitu. Sekarang mungkin secara realitas tidak mungkin gitu. Tidak mungkin sebenarnya. Apa? Kalau negara Arab bersatu saja sebenarnya mereka sudah selesai gitu. Tapi kita lihat kan kita sudah dibagi-bagi ya. Semenjak Perang Dunia Kedua kita sudah dibagi-bagi menjadi di Arab itu ada 30-an negara ya. Padahal 71 gitu. Hijaz, Syam, Turki gitu ya, Maghribi itu jadi satu negara. Tapi dihancurkan oleh Barat gitu ya. Mereka yang menang Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan ini Islam terpecah-pecah sampai sekarang. Cuma Nusantara yang masih bersatu ya. Nusantara masih bersatu yang dipecah-pecah. Jangan kita mau dipecah-pecah. Dan yang paling luar biasa sekali urgensi sholatnya. Sholat 5 waktu wajib setelah Isra Mi'raj ini. Kalau sebelumnya sholat tahajudnya, terus setelah itu ada sholat 5 waktu. Ini perintah yang Allah turunkan langsung tanpa malaikat Jibril. Jadi Rasulullah ke Sidratul Muntaha bertemu Rabb perintahkan. Kalau dalam kisahnya itu, kalau alam ini satu riwayat juga, riwayat masuk itu Rasulullah disuruh sholat berapa kali? 50 waktu. Dan beberapa kali Rasulullah juga konsultasi dengan Nabi Musa. Wah, ya Allah, riwayat masih mungkin Israiliyat gitu ya. Kalau alam ini riwayat itu paling masyhur lah ya. Kita bisa teliti lagi ke ini apa ini riwayatnya sahih atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas intinya oleh-olehnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau Yahudi itu sholat berapa waktu?
sholat 3 waktu ya. Mereka sholat juga, cuma mereka ganti ibadahnya, jadi ya tidak sujud, tidak ruku lagi. Tapi kalau yang di ortodoks yang mungkin masih minoritas itu ada sholat 3 waktu. Mereka ada sujudnya juga tuh, ada rukunya juga, mirip sekali gitu ya. Sama seperti Nasrani ya. Nasrani tidak ada ruku dan sujud ya. Cuma Kristen mereka ganti gitu ya. Mereka ganti cuma duduknya nyanyi gitu ya. Tidur gitu ya. Jadi kalau kita yang masih orisinil gitu ya. Yang lain sudah modifikasi. Dan Isra Mi'raj ini tasbih, maka sholat itu juga inti dari tasbih, inti hiburannya. Jadi kalau bagi mukmin sholat itu mi'raj. Jadi kita bermi'raj juga rohani. Kalau Rasulullah bermi'raj fisik dan rohani. Kalau kita rohani. Jadi kalau kita sholat kita bisa bermi'raj itu luar biasa sekali, bahagia sekali. Ibarat kata kita bisa berdialog, gitu ya, berdialog dengan Sang Khalik, gitu. Oleh Allah SWT langsung itu tanpa perantara. Gitu. Makanya kita bisa berdoa pada Allah langsung tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watu idza da'an wa yastajibu li wa yu'minu la'allahum yarshudun. Jadi hai Muhammad, kata kalau hamba bertanya kepadamu, katakan aku dekat, gitu ya. Aku mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Ud'uni astajib. Jadi nggak perlu Pak. Sebenarnya kita minta doa sama Pak, minta doain. Doa sendiri langsung gitu ya. Cuma kadang-kadang kita kurang pede gitu ya. Merasa banyak dosa, ya boleh juga sih minta doain. Tapi sebenarnya kita tidak ada halangan gitu ya. Dengan cara tidak ada hijab. Kita yang membuat hijab itu kita. Kita tidak ada hijab di Allah SWT. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan kita tidak berdoa pun Dia tahu kebutuhan kita. Makanya Allah itu selalu menjawab dengan kebutuhan kita, bukan dengan kita yang mau. Karena kita kalau kita mau kan banyakkan nafsu. Ya Allah, kita minta harta kekayaan. Kata Allah, kamu udah segitu aja udah bagus kok. Atau kamu nanti saya kasih harta kekayaan yang lain gitu kan. Karena rezeki itu bukan cuma kekayaan, banyak. Rezeki kita bisa sholat, rezeki kita bisa beribadah, itu rezeki. Sholat itu situ. Intinya sih emang Islam itu sholat. Sampai Rasulullah ayat juga pesannya pelihara sholat. Sampai juga nanti kita wafat itu amal yang paling diperiksa pertama kali itu sholat. Kalau kita sholat kita sudah benar, sudah sesuai rukun, sesuai syariat, sesuai rukun zahir maupun batinnya gitu ya. Dimana sholat kita sudah bisa as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji munkar. Ini sholat dari zikri gitu ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu ya. Jadi qad aflahal mu'minun gitu ya. Bahagialah mukmin itu ya. Orang yang khusyuk sholatnya. Orang yang khusyuk sholat. Itu jadikan sholat dimana kita sarana media komunikasi kita. Kita kan suka kalau kita punya teman curhat, betul nggak? Kita suka curhat. Kalau kita punya teman curhat, senang dong kita main curhat sama istri kita, gitu ya.
terus istri kita bisa jadi teman curhat gitu ya. Cuman kan namanya makhluk ya nggak kalau kita curhat sama seseorang belum tentu orang itu selalu senang dengan curhat itu. Curhatnya sendiri gitu, banyak masalah gitu. Lalu sama istri kita gitu. Istri kita lagi misalnya gitu. Dicurhatin malah ngeyel, malah dia marah-marah gitu segala macam gitu kan. Jadi, kalau kita curhat sama Allah pasti dijawab, pasti di hati kita menjadi tenang gitu. Kalau curhat sama Allah, ya. Kalau kita curhat sama Facebook malah bikin itu tuh curhat sama Facebook gitu ya. Bikin status sama WA gitu ya. Orang baca emang doain, belum tentu gitu. Kebanyakan curhat malah didoain jelek gitu. Hikmah yang pertama memulihkan barisan dakwah gitu ya. Jadi waktu Isra Mi'raj ini Rasulullah masih di Mekah ya, 10 tahun kenabian gitu. Jadi tahun ke-13 baru Rasulullah hijrah ke Madinah gitu, ke Yasrib gitu ya. Tapi ini masih di Mekah. Jadi Rasulullah pada waktu itu barisan dakwahnya solid sebenarnya, cuman masih belum bisa dakwah terang-terangan gitu ya. Masih sembunyi-sembunyi, masih di rumah Arqam gitu ya. Masih banyak intimidasi segala macam, walaupun kayak Abu Dzar gitu ya, Abu Dzar yang saya berani nih terang-terangan gitu, pukulin tapi berdarah-darah itu Abu Dzar Al-Ghifari itu. Tapi Rasulullah SAW masih dakwah sembunyi-sembunyi, membina tauhid. Belum ada perintah sholat, gitu. Tauhid dikembangkan tauhid, gitu ya. Ma'rifatullah, gitu ya. Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Insan, gitu. Dakwah tarbiyah ruh banyak di Mekah. Ayat-ayatnya juga banyak tentang Makkiyah, ada surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang turun di Mekah itu kebanyakan isinya surga, neraka gitu ya. Yang gembleng punya kolbu, punya fikrah gitu ya, untuk tauhid, itu tauhid Allah. Ini dakwahnya para nabi dari Allah. Syariat itu setelah banyak Rasulullah di Madinah. Ini barisan dakwah dikuatkan lagi. Ini untuk persiapan hijrah kita ke Madinah. Solidaritas, akidah, gitu ya. Agar orang-orang yang sudah ini kuat dalam menghadapi intimidasi segala macam. Dan terbukti Ashabul Awal itu orang-orang yang kuat, orang yang ibarat kata kalau istri pertama itu yang tahu kita dari nol, jadi mereka kuat menghadapi kita. Mau dari susah senang bersama. Lain kalau dia istri kedua gitu ya, tahu senangnya aja. Gitu di bawah susah repotin lagi. Dan keberanian Rasulullah SAW juga. Jadi di sini Rasulullah udah mulai dakwah terang-terangan gitu ya. Jadi Isra Mi'raj ini harus ceritakan di badan gunung gitu ya, pada kafir Quraisy gitu ya. Rasulullah bilang pada Abu Jahal dan kawan-kawan itu, apakah kalian percaya apabila aku bilang di balik gunung ini ada musuh gitu ya? Mereka tuh percaya. Kami percaya apa yang kau katakan karena kami tidak melihat engkau pernah berdusta. Julukan Al-Amin gitu ya. Lalu Rasulullah ceritakan Isra Mi'raj. Baru bagaimana kamu ini orang gila. Kamu ini orang gila, mana ada orang pernah. Ini dalam konteks dari Mekah ke Palestina itu dalam satu malam berkali-kali lagi. Mana ada gitu ya. Orang kita naik jalan kaki, naik motor, naik kuda ya, sebulan perjalanan gitu. Tapi disitulah ada sahabat yang sudah teruji imannya, sudah
sahabat Abu Bakar membela Rasulullah SAW gitu ya. Bahkan kata Abu Bakar, yang lebih dari itu pun aku percaya. Aku percaya. Dalam suatu hadis dibilang, kalau Rasulullah mengatakan ini hitam warnanya atau ini putih warnanya, padahal dalam pandangan Abu Bakar itu hitam. Abu Bakar itu lebih percaya Rasul itu sampai segitu ya. Makanya ini Abu Bakar itu digelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Imannya sudah di puncak sebagai orang yang pertama, sahabat yang pertama dikasih tahu udah langsung puncak. Karena dia tahu yang dikabarkan Rasul itu pasti tidak bohong. Karena seumur ini dia tidak pernah bohong, tidak pernah. Keimanan sempurna tadi, Abu Bakar mencapai keimanan sempurna dan digelari As-Siddiq, dan jadi pembelaan beliau sampai akhir hayatnya gitu ya. Termasuk 10 sahabat yang mendapatkan surga, sudah dikabarkan surga padahal mereka masih di dunia gitu. Kalau kita kan enggak lah. Kalau kita belum tahu nih, belum pasti gitu ya. Yang ngomong juga belum pasti gitu kan. Tidak ada di sini yang pasti masuk surga. Kita cuma berusaha istiqomah saja. Mudah-mudahan kita akhir hayat bisa mengucap la ilaha illallah saja. Kita wariskan kepada anak juga itu, supaya anak cucu kita mati jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu saja yang kita jaga, istiqomah. Sudah kita pun dalam rangka menjaga, menjaga iman agar tetap stabil paling tidak gitu. Jadi selalu makin membuktikan lagi keimanannya para sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar Siddiq. Di sini juga Rasulullah diberikan surga dan neraka. Surga dan neraka sudah ada. Walaupun sebenarnya Allah menciptakan roh dulu gitu ya. Setelah itu diciptakan yang lainnya ini yang termasuk surga dan neraka gitu ya. Ini diperlihatkan baginda Rasulullah SAW surga. Situ ada kesengsaraan dan kebahagiaan juga gitu. Bahkan Rasulullah juga diperlihatkan ada bidadari itu di surga. Jadi ada di surga itu diperlihatkan ada bidadari yang hitam manis gitu ya. Bidadari cantik tapi hitam manis. Rasulullah nanya Jibril itu bidadari siapa gitu ya. Oh itu pesanan khusus Sayyidina Umar ya. Jadi Sayyidina Umar ada pesan dipersiapkan bidadari yang hitam manis gitu ya. Bapak suka hitam manis atau yang mana? Kalau sahabat bisa pesan Pak, kalau kita nggak tahu nih masuk surga. Emperan surganya lah gitu, emperan surganya gitu. Nah ini suka gibah, kemarin dibahas suka gibah. Gibah ini kalau kita pedalamannya ada gibah yang diperbolehkan. Kalau kita misalnya ngomongin Jokowi gitu ya, itu bukan gibah, tapi kritik tentang dia gitu ya. Karena dia pejabat publik gitu kan, dia perlu melakukan ini baik apa kita perlu dinilai gitu kan. Walaupun udah tugas DPR, cuma DPR kan kadang ini ya, makanya ini sekarang sosial media lah gitu ya kita pakai gitu. Karena kalau zamannya dulu mungkin 98 kita demo gitu kan, kalau sekarang kayaknya nggak tren lagi demo, banyak biaya, terus banyak rusuh segala macam gitu ya. Terus mahasiswanya juga sekarang kalau nggak dikasih nasi bungkus ya nggak susah juga demo gitu kan. Kita apa namanya ya. Sekarang banyak kekurangannya kalau demo-demo itu sedikit tidak apa-apa. Kecuali kita ada yang mengeluarkan duit banyak mungkin bisa ya. Tapi
Tapi sekarang alatnya ya sosmed. Kita membicarakan kejelekan pemimpin, mungkin mereka harus diaudit, gitu. Kita audit gitu ya. Karena kita pemimpin itu wakil rakyat sebenarnya, bukan penguasa rakyat. Pemimpin itu wakil rakyat. Pejabat publik, ketua DKM, saya menjadi baik, nggak apa-apa dikritik. Cuman kalau bagus seperti kritiknya sampaikan, kasih solusi gitu. Wajar aja, namanya pejabat publik pribadi yang digibahin, apalagi pejabat publik gitu kan. Kalau yang gibah yang nggak boleh itu pribadi. Misalnya si A nih, artinya pincang nih. Si pincang tuh nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya. Itu benar, gibah itu suatu hal yang benar, tapi dibicarakan. Dan kemungkinan orang yang ini kurang suka dibicarakan. Kalau nggak benar itu memfitnah dibicarakan. Jadi kalau gibah untuk pemimpin publik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itu boleh. Akhirnya kita juga tadi termasuk kita akan memperhatikan Masjid Al-Aqsa. Sekarang masih perang, kita perlu tetap mengirimkan doa, bantuan kalau bisa. Jangan lupakan dalam doa kita sehari semalam 5 kali, kalau bisa lebih. Kasih pejuang-pejuang kita akan batasi waktu, batasi jarak. Kalau zaman dulu mungkin pemerintah zaman satu jarak bisa aja wilayah yang bisa kirim pasukan bantu gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa begitu, terbatas oleh teritori segala macam, paspor segala macam. Terus juga yang semangat mungkin bukan orang yang bisa berperang di sana gitu. Kita ini bukan negara yang wajib militer ya. Kita tidak ada wajib militer di sini. Kalau negara yang ada wajib militer mungkin penduduknya biasa, pernah paling tidak menang pendidikan militer. Nah, kita nggak ada wajib militer. Jadi kalau kita cuma modal semangat dong sama, nyusahin aja, nyusahin saja. Harusnya mikirin pasukan juga. Kita punya pasukan yang terbaik di dunia, Kopassus, pasukan kata apa segala macam. Tapi secara negara kita tidak bisa membela di sana. Kita cuma pasukan perdamaian saja. Itu pun sudah. Jadi tidak bisa. Itu mungkin sebagian hikmah, sebenarnya banyak gitu. Hikmahnya, karena itu bisa dikaji sendiri, bisa diikut. Intinya dalam bulan ini ada peristiwa yang membuat hikmah yang abadi, terutama sholat 5 waktu. Sholat sebenarnya bukan cuma 5 waktu. Sholat itu sepanjang waktu. Allah mau sebenarnya kita sholat sepanjang waktu. Artinya membawa nilai-nilai yang sholat 5 waktu itu di luar yang 5 waktu itu. Sholat sepanjang, zikir sepanjang waktu. Kalau bisa tambah sholat semua. Kalau itu nggak mungkin kita bisa sholat siang dan malam kan. Tapi nilai-nilainya bisa, zikirnya bisa sepanjang waktu, seumur hidup 24 jam sampai bisa kita bawa. Jadi sholat 5 waktu itu latihan kita sebenarnya, latihan kita, kewajiban kita yang tidak boleh ditinggal supaya kita tetap istiqomah menjalankan nilai-nilai sholat itu sepanjang waktu. Itu inti daripada yang paling besar hikmahnya untuk Islam. Barangkali itu lebih ke yang benar hanya dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf. Silakan ada pertanyaan tentang sulit dulu. Bila yang terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.